Synergy Friends, halo. Kalau kementerian-kementerian lain diukur kinerjanya dari sumbangannya pada pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita menempatkan kinerja Kementerian Pertahanan dalam konteks pertumbuhan ekonomi? Apakah dengan sedikitnya musuh dari luar negeri, atau dengan menurunnya jumlah pemberontakan dari dalam negeri, atau apa? Pertanyaan-pertanyaan ini saya rasa adalah pertanyaan yang paling mendasar untuk debat Capres tanggal 7 Januari. Sebelum kita masuk pada kasus-kasus yang bermasalah terkait Kementerian Pertahanan misalnya, kita harusnya mengajukan pertanyaan yang mendasar tadi. Buat apa? Supaya kita bisa memahami hubungan antara strategi pertahanan, politik luar negeri, diplomasi, dan yang paling penting adalah isu pertahanan, apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Saya sendiri tidak menolak bahwa Indonesia butuh postur pertahanan yang kuat, tapi semuanya harus dipikirkan secara rasional. Dipikirkan juga skala prioritasnya. Buat apa misalnya kita buang-buang uang di senjata kalau pengangguran meningkat setiap tahun? Buat apa beli pesawat kalau masih banyak anak yang mengalami malnutrisi dan stunting? Oke, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, share, dan klik notifikasinya supaya selalu terinfo. Oke, tanggal 7 Januari kita melihat tanya jawab calon presiden tentang pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Saya rasa topik ini sangat menarik karena Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang anggarannya paling besar setelah Kementerian PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu sangat relevan buat kita mengupasnya lebih dalam. Kajian tentang hubungan antara postur pertahanan, pengeluaran militer atau pengeluaran pertahanan dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi sebenarnya sudah banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang cukup fenomenal dan jadi titik awal penelitian soal hubungan antara pengeluaran pertahanan tadi dengan pertumbuhan ekonomi adalah penelitian yang dilakukan oleh Emile Benoit yang judulnya adalah Growth and Defense in Developing Countries. Di sana Benoit meneliti 44 negara yang masuk dalam kategori less developed countries atau negara yang kurang berkembang sejak tahun 50 dan 1965. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran di bidang pertahanan dan militer punya hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain, semakin tinggi belanja militer, maka semakin tinggi juga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, penelitian ini kemudian mengundang reaksi dari para peneliti lain, sehingga Google Scholar mencatat ada sekitar 1.150 penelitian yang mengutip hasil penelitian Benoit. Hasilnya ada yang mendukung, ada yang menolak. Nah, beberapa ilmuwan ilmu sosial kemudian berusaha mengumpulkan dan membandingkan dan menyimpulkan semua kajian-kajian tersebut. Metode yang digunakan adalah systematic reviews atau meta-analisis. Pertama misalnya penelitian tahun 2014 yang ditulis oleh Sefa Awaworyi dan Xiu Lingyu dengan judul The Effects of Military Expenditure on Growth, an Empirical Synthesis. Penelitian ini khusus mengumpulkan 42 studi primer. Maksudnya studi primer adalah penelitian yang menggunakan data mentah yang dikumpulkan untuk pertama kalinya oleh si penulis dan bukan menggunakan data olahan. Jadi kalau penelitian menggunakan data olahan tidak masuk dalam kajian tersebut. Nah, kajian ini menguji kembali hasil penelitian yang pernah ditulis oleh dua orang peneliti bernama Alptekin dan Levin. Judulnya itu Military Expenditure and Economic Growth, a Meta-Analysis. Yang menarik, hasilnya penelitian si Sefa Awaworyi dan Sim Li-yung di tahun 2014 ini ternyata tidak bertentangan dengan penelitian Alptekin dan Levin di tahun 2012. Keempat orang ini menyimpulkan bahwa belanja militer memiliki dampak negatif justru terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya buat negara-negara berkembang. Artinya penelitian ini menolak temuan awal Benoit di tahun 1973 tadi yang di awal saya sempat katakan justru mengatakan belanja militer akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, mengapa belanja militer di negara berkembang justru efeknya negatif? Nah, para peneliti ini menyimpulkan bahwa ada rendahnya kualitas tata kelola pemerintah, ada masalah korupsi, ada juga masalah opportunity cost yang terkait dengan pengeluaran militer yang tinggi. Nah, apa itu opportunity cost? Ini istilah yang
istilah dasar yang digunakan dalam konsep ilmu ekonomi, di mana intinya opportunity cost akan menghitung misalnya dengan jumlah uang tertentu, 1 triliun misalnya, lebih menguntungkan mana buat negara itu, beli pesawat atau membangun sekolah. Nah, peneliti mengatakan bahwa negara-negara yang masih berkembang, sumber dayanya sebenarnya kan sangat terbatas. Jadi kalau dialihkan dana dari anggaran yang sebenarnya bisa berkontribusi langsung pada pengembangan sumber daya manusia atau infrastruktur ekonomi lah ya, untuk belanja militer, maka akibatnya adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi justru terhambat. Nah, kalau pengeluaran militer terhambat untuk naik, pertanyaannya kan kok masih ada ya negara-negara yang punya anggaran militer besar? Dan kenapa negara-negara yang anggaran militernya besar, pertumbuhan ekonominya juga tinggi? Kita kan menjadi berpikir begitu ya. Ada 4 kemungkinan nih. Pertama, satu, karena negara-negara itu memang berada dalam kawasan yang penuh konflik dan perekonomian mereka sangat-sangat tergantung pada sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, permata, batu bara, atau mineral langka lain. Misalnya negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, atau disebut negara MENA ya, Middle East and North Africa. Negara-negara di kawasan itu memang biaya militernya tinggi dan gunanya adalah untuk menciptakan rasa aman di dalam negeri. Supaya apa? Supaya investor mau berinvestasi. Saya mengambil kesimpulan itu dari penelitian Raifu dan Aminu yang judulnya The Effects of Military Spending on Economic Growth in MENA, in Middle East and North Africa. Nah, kemungkinan yang kedua apa? Negara-negara yang anggaran senjatanya besar, anggaran pertahanannya besar, juga memproduksi alutsista atau persenjataan militer. Jadi kesimpulan ini dinyatakan dalam kajian Seva Awa-Woryi dan Siu Leung yang tadi pertama saya sebut. Jadi mereka mengatakan bahwa negara-negara yang menambah pengeluaran militer cenderung menghadapi lebih sedikit kesulitan dalam neraca pembayaran mereka jika pada saat yang sama mereka mengimbangi pengeluaran tersebut dengan meningkatkan ekspor produk militer. Lebih lanjut, artikel itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengekspor produk militer terjadi karena pada saat yang sama terjadi permintaan akan senjata atau akan produk militer yang dibuat negara tersebut. Nah, ini yang disebut dengan efek Keynesian. Negara-negara yang mengalami hal seperti ini contohnya Amerika Serikat, Prancis, atau Inggris. Kemungkinan ketiga adalah negara tersebut menggunakan anggaran militer sebagai stimulus untuk berkembangnya industri lain. Contohnya Cina dan Jepang yang belanja militernya itu digunakan sebagai stimulus ekonomi. Dengan belanja militernya tersebut, dia mengembangkan juga teknologi persenjataan, rekrutmen tentara, bahkan penempatan tentara dan sejenisnya. Hal ini disampaikan oleh Abdul Nasser Hatemi dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang terbit di tahun 2018 dengan judul Asymmetric Granger Causality Between Military Expenditures and Economic Growth in Top 6 Defense Spenders, atau kalau di bahasa Indonesia kan, kausalitas asimetris Granger antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara 6 besar pembelanja pertahanan. Tapi di sini saya perlu ingatkan juga bahwa Cina dan Jepang berada dalam konteks geopolitik yang selalu tegang, di mana Cina menghadapi eskalasi di Laut Cina Selatan dan juga di Taiwan. Demikian pula Jepang yang berada dalam ancaman Korea Utara. Kemungkinan yang keempat, negara-negara dapat punya anggaran militer yang tinggi karena pertumbuhan ekonomi di dalam negaranya juga tinggi. Artinya kalau pertumbuhan negaranya rendah, pertumbuhan ekonominya rendah, negara itu akan mengerem belanja militernya. Contohnya di sini adalah Rusia. Pertumbuhan ekonomi Rusia pernah jatuh saat negara mereka, Uni Soviet waktu itu, bubar di akhir tahun 80-an. Saat itu belanja militer Rusia menjadi sangat rendah. Nah, sesudah ekonomi Rusia pulih kembali di tahun 2000, belanja militernya meningkat lagi. Artinya begini, dari semua kajian tersebut kita bisa simpulkan bahwa belanja militer yang besar atau tinggi
bukanlah satu hal yang berdiri sendiri dari pasar alutsista. Amerika, Prancis, Inggris, mereka punya belanja militer besar karena mereka menciptakan juga permintaan senjata dan alutsista yang besar. Itu sebabnya mereka tidak khawatir anggaran pertahanannya akan mengganggu anggaran lain. Kemudian Cina dan Jepang, mereka menggunakan belanja militer yang tinggi untuk mengembangkan sektor teknologi, persenjataan, dan juga sumber daya manusia mereka. Disitulah mereka memperkuat diri untuk tidak bergantung pada perlindungan negara lain. Jadi bukan soal belanja militernya, tapi pada apa yang berkembang sebagai daya tawar, sehingga ketika mereka berhadapan dengan negara adidaya lain seperti Jepang atau sekutunya Amerika Serikat, mereka lebih punya daya tawar. Lalu Rusia, anggaran militernya memang tinggi, tapi tidak konstan terus tinggi dari waktu ke waktu. Ternyata Rusia punya mekanisme untuk melakukan penyesuaian anggaran militer seiring dengan konteks geopolitik yang mengancam mereka secara langsung. Artinya buat negara seperti Indonesia yang tidak ingin menciptakan konflik militer demi menjual senjata, kita juga tidak punya mekanisme untuk menumbuhkan teknologi militer, akan lebih baik untuk fokus pada penggunaan anggaran negara untuk peningkatan sumber daya manusia seperti misalnya pendidikan, gizi yang lebih baik buat anak-anak, kesehatan pribadi maupun kesehatan masyarakat, kemudian juga riset pengembangan produk-produk yang punya daya tawar nantinya di pasar global dan bisa dimanfaatkan masyarakat, dan seterusnya. Semoga dengan informasi ini, Synergy Friends, kita bisa memilih calon presiden dan wakil presiden dengan lebih kritis. Kalau punya pandangan atau pertanyaan yang lain, silahkan komen ya di bawah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Take care.